Jangan lupa ada pepatah yang bilang habis gelap terbitlah Terang. bahwa dalam setiap kehidupan selalu ada masalah tapi juga ada setitik cahaya kehidupan. Ya kan? Ya. Itu sama seperti pagi hari ini kita juga melihat setitik cahaya kehidupan dari King Nasar yang baru pulang liburan. Ya, terima kasih. Selamat. Masih Januari sih. Selamat Ya. pagi, Bapak. Iya. King, kemarin habis liburan sama siapa sih ke Dubai? Kayaknya happy banget. Kalau Kok aku kita nggak sih- diajak? Iya. Kalau aku sih di happy-happyin aja ya kan. Karena kan kita memang memanfaatkan waktu yang ada. Iya. Kenapa sih harus disembunyiin pasangannya? Ini kita mau kasih tahu buat sahabat Ambiar di rumah Kan kemarin udah King lihat itu Nasar. anaknya yang di Instagram. Itu Kemarin- anak Yang mana? King Nasar ke Dubai liburan sama calon istrinya. Kalau kasihan presenter ya. gosip ya, kalau itu cair banget deh kalau ngomong. Kalau kita berempat jalan, Iya. yang nggak punya pasangan cuma gua. Semuanya punya pasangan. Hei, kamu jangan ngomong gitu. Kamu lihat jaket aku nih tulisannya BK. Apa itu? Ini janji aku BK di tahun ini. Apa? Bahagiain kamu. Emang ini B? Ini B, ini K. Ini bukan RK. Enggak, ini Bukan BK. artinya tahu. Apa? Bohong kau. Jangan pernah berbohong termasuk Iya. sama pasangan sendiri. Ingat apalagi zaman sekarang. Iya, apalagi berselingkuh. Aduh. Heh, kalau udah berselingkuh pacaran, nikah juga pasti selingkuh. Coba. Tapi kan- Makanya jangan punya pacar dulu. Tapi ada lagunya loh. Apa? Katanya berselingkuh itu nikmat, tetapi rumah tangga jadi kiamat. Coba kita bertiga harus jujur. Di antara kita bertiga, siapa yang pernah menjadi korban perselingkuhan? Tunggu, enggak, sebentar. Kalau aku sama Kak Dewi mungkin diselingkuhin. Kalau kamu yang menyelingkuhin. Oh, kamu ketahuan. Pancing. Aku cuma punya satu pesan buat Apa? siapapun yang pernah melakukan perselingkuhan. Ah. Ingat, perselingkuhan tidak membawa kebahagiaan. Kata Kalau siapa? ketahuan. Beka, pikir-pikir Beka 2023 nih. Ya, Sobat Ambiar, kita tahu beberapa waktu belakangan ini ada yang menjadi Iya, viral benar. di media sosial. Iya, Say. Ada seorang istri, seorang perempuan yang menjadi korban perselingkuhan. Aduh. Ya, diduga menjadi korban perselingkuhan dari sang suami dan juga ibu kandungnya sendiri. Di pagi-pagi Ambiar mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Kali ini hadir bersama dengan kuasa hukumnya yang tidak kaleng-kaleng. Kita hadirkan Norma Risma dan juga Bang Hotman Paris. Halo Bang Hotman. Halo. Iya. Bang, aku udah disemprot loh. Yang gue mau tanya dia duluan. Kenapa? Pernah nggak lu pacaran sama bapaknya, anaknya juga nggak selingkuhin? Masa, Pernah nggak? masa pabrik hasilnya juga dimakan? Ya, lo pernah nggak? Nggak pernah lah. Lu naksir sama gua, lu juga naksir sama anak gua. Maaf, Bang. Memang prinsip kami di pagi-pagi Ambiar begitu. Iya. Gimana? Dekati orang tuanya, dapatkan anaknya. Benar. Kalau ini kebalik ya. Sesuatu. Tapi Norma Risma, kita tentu saja prihatin atas apa Iya. yang terjadi dengan Semangat kamu. ya, sayang. Kita juga lihat begitu banyak sekali support dari masyarakat yang Ya. mengetahui tentang cerita pernikahan kamu ya. Kali ini datang bersama dengan kuasa hukum Bang Hotman Paris akan bercerita detail seperti apa sebenarnya yang terjadi. Tapi Norma Risma, Bang Hotman Paris, kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Bang Hotman juga, terima kasih. Norma Risma, singkat ya. Perasaan kamu sekarang seperti apa? Perasaan aku sekarang, aku intinya ingin hidup lebih baik lagi Kak, udah capek sama kasus ini gitu. Iya. Intinya masih naik turun lah perasaan aku Kak. Pasti. Iya, karena kan dia juga ada sempat melapor segala Iya, macem iya. gitu. Ya. Siapa sih yang ingin adanya perpisahan? Iya, betul, Siapa Kak. sih yang ingin adanya masalah ini ya sayang? Betul. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah, ini dia Norma Risma yang menjadi korban dugaan perselingkuhan sang suami dengan ibu kandungnya yang kabarnya sekarang mendapat bantuan hukum dari Bang Hotman Paris ini. Tahu bahwa ternyata mantan suami kamu pada akhirnya melaporkan kamu ke pihak kepolisian ya, tapi sebelum kita membahas itu pada akhirnya kamu meminta bantuan hukum dari seorang Bang Hotman Paris. Alasan kamu kenapa memilih Hotman Paris?
Pada saat itu kan aku belum ada didampingi pengacara ya Kak. Setelah perceraian itu kan udah beres tuh sama pengacaraku yang lama. Terus dia juga ada melaporkan aku ke polisi, terus ada juga dia mensomasi. Jadi aku nggak tahu nih Kak harus melakukan apa, harus membalas somasi ini seperti apa. Akhirnya aku datang ke Kopi Joni, terus aku konsul sama Pak Hotman gitu Kak. Bang Hotman melihat kasus ini seperti apa sih? Kasusnya menarik dan jarang terjadi, ya. Apalagi antara Yu dan saya kan sama-sama playboy, tapi kita kan nggak pernah sampai ke arah sana kan. Iya. Kita nggak pernah sampai ketahuan gitu maksudnya ya. Ah, kita memilih pabriknya atau produknya. Iya, oke. Oke. Gitu loh. Jangan dua-duanya ya, Bang. Itu menarik karena yang ke Hotman 911 di Kopi Joni itu kan harus kasus-kasus yang viral, Iya. yang menyentuh perasaan publik gitu loh. Iya. Dan Terutama setelah saya melihat acara wedding segala macam itu terjadi, di balik itu ada sesuatu, saya jadi terpanggil untuk mau menemui dia gitu. Ya. Tapi kalau Bang Hotman sendiri melihatnya dari seorang Norma Risma sebagai korban, kemudian ada dugaan perselingkuhan sang suami dengan ibu kandungnya sendiri, melihatnya seperti apa sih Bang sebagai seorang laki-laki? Sebagai seorang laki-laki itu bisa terjadi di dunia yang fana ini, ya bisa terjadi, dan mungkin rahasia, tapi itu bisa terjadi. Tapi memang Apapun bisa belum terjadi, pernah sampai kasus ke pengadilan, belum pernah sampai viral seperti ini. Baik, dan kabarnya memang sang mantan suami juga melaporkan ke pihak kepolisian. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, kamu boleh tanggapi dan juga barangkali Bang Hotman juga boleh bantu jawab. Kira-kira ini melaporkan dengan dugaan apa pada akhirnya? Mantan suami Norma Risma yang selingkuh dengan ibu mertua lapor ke polisi, ngaku diperas 500 juta. Berarti Bang Hotman tahu ya ada laporan atas nama tentu saja terlapornya Norma Risma, pelapornya sang mantan suami. Ya, jadi kemarin dia menerangkan di Kopi Joni, kenapa kau disomasi? Ternyata dalam surat gugatan dari pengacara dia ada kalimat yang menurut pihak sana tidak benar. Adalah? Ada kalimat yang pihak sana tidak benar, terutama katanya di dalam surat gugatan itu ada kalimat bahwa seolah-olah sesudah digrebek katanya diarak keliling kampung. Padahal itu katanya tidak benar kejadian. Jadi kalimat diaraknya keliling kampung itu yang disomasi. Disomasi oleh pengacaranya. Dan dia mengatakan surat gugatan itu kan bukan saya yang bikin, itu urusan pengacara itu. Oke. Jadi memang tidak ada, benar kan tidak ada diarak kan? Tapi perselingkuhan itu ada. Yang ada apa? Pada saat itu adanya penggerebekan Kak. Oh, penggerebekan. Iya. Ya tapi nggak diarak Nggak kan? diarak. Ya, tapi besoknya kemudian ada rapat RT RW gitu. Iya ada rapat. Dipanggil RT. semua? Iya. Si suami juga dipanggil kan? Iya dipanggil Pak. Dan ada warga situ semua. Ada semuanya. Waktu itu Iya, apa situ. pengakuan suami waktu di rapat RT waktu itu? Pada saat malamnya dikumpulin semua itu di rumah Pak RT, dari mantan suamiku dan ibuku, mereka nggak ngaku kalau berbuat kayak gitu Kak. Oke, tidak mengaku. Sampai akhirnya mereka mengaku di saat Enggak. sampai sekarang memang tidak ada Nggak pengakuan dari kedua belah Iya, pihak ya. nggak. Tapi ngakunya berarti kamu melihat mata kepala kamu sendiri atau gimana? Aku diinfokan sama sepupuku Kak, karena pada saat penggerebekan itu aku kan lagi kerja gitu, dari warga juga. Jadi ngasih yang tahu, menggerebek itu para pemuda. Oke. juga kamu? Aku nggak ikut Kak karena Lagi aku nggak ada di kerja. tempat ya, berarti yang menggerebek adalah warga dan juga ada sepupu kamu saat itu. Sepupu di rumah dikasih tahu dari warga juga Kak, Oke. jadi nggak tahu. Apa yang mereka temukan saat penggerebekan tersebut? Pada saat penggerebekan ya pas didobrak itu ya mereka lagi ibuku lagi nggak pakai apa-apa gitu, kalau suamiku hanya pakai dalaman aja. Oke, baik. Sampai akhirnya adalah dugaan perselingkuhan ya. Iya. Kemudian tadi juga sempat kita baca bahwa adanya dugaan pemerasan diperas 500 juta, itu maksudnya apa ya? Menurutku itu bukan pemerasan sih Kak. Aku sebagai perempuan ya Kak, sebagai istri udah disakitin gitu. Marah, emosi, kecewa. Dan pada saat itu kan udah mau ke arah cerai, menurutku itu sebagai nafkah aku aja sebagai istri. Toh sampai detik ini aku pun nggak mendapatkan itu, nggak menerima uang itu. Selama gitu berapa loh, Kak. tahun kamu menikah? Aku menikah 1 tahun setengah kurang lebih. Kak. Selama itu kamu nggak mendapatkan nafkah dari suamimu? Dapat Kak, cuma kan namanya aku kecewa, marah gitu Kak. Aku udah Wajar disakitin. lah ya. Udah mau Gitu. cerai, dia udah mau gugat cerai waktu Iya. itu. Oke, jadi 500 juta itu adalah angka untuk Untuk menafkahi aku aja dan sakit hati. Dan itu dalam keadaan emosi. Iya betul. Dan sampai Bang. sekarang kan belum terima kan? Belum, nggak menerima. Tapi wajar nggak Bang, misalnya Norma Risma meminta 500 juta? Ya wajar lah, dong. namanya istri. Kalau Wajar ya? seorang istri Hak merasa juga sih. dirugikan itu secara hukum pun bisa. Oke, Ya. baik.
Kemudian juga ada statement bahwa yang kita dengar di media sosial di luar sana katanya bahwa sang mantan suami, sudah mantan suami ya? Iya, Sang betul. mantan suami merasa nyaman dengan ibu kamu. Tanggapan kamu? Kalau di situ ya aku nggak bisa ngomong gimana-gimana ya Kak, karena ya aku juga nggak nyangka, nggak tahu gitu kan, sampai akhirnya kayak gitu. Jadi luar kendali aku Kak, aku taunya ya dia suka sama aku, sayang sama aku. Pada saat dia ngomong di media kayak gitu ya aku juga nggak nyangka aja Ketika Kak. ada penggerbekan itu ada kamera nggak yang mereka... Oh nggak ada kamera? Nggak ada kamera Kak, jadi nggak ada foto atau video. Berarti tandanya kamu percaya bahwa perselingkuhan itu ada? Percaya Tapi Kak. para warga sana ada saksi semua? Ada saksi Kak. Ada ya? Gestur biasa kelihatan sih, kalau selingkuh itu kan kelihatan Alah, gestur, gestur. gestur. Iya dong Bang Hotman. So kalau dia misalkan suaminya tuh tiba-tiba sama mamanya kan pasti kalau lagi duduk rame-rame depan-depanan kan lihatnya juga caranya ngelihat beda. Pasti. Tapi Bang Hotman kalau misalnya berbicara masalah hukum ya, dari pasalnya apa yang bisa, misalnya dari Norma Risma mau misalnya menggugat mantan suami, pasal apa yang bisa dikenakan? Ya, jadi dia datang ke Kopi Joni, terus apakah kamu akan menempuh upaya hukum? Kalau memang kau menempuh upaya hukum adalah kalau ya ini kalau buktinya cukup, Ya. ya bisa dugaan perzinahan. Ya, tapi kan dia waktu itu bilang, saya masih mikir-mikir bahwa dia nggak tega laporin ibunya, gitu loh. Saya nggak mengatakan ada perzinahan ya. Ini kalau bilang ini hanya secara normatif upaya hukumnya itu kalau memang buktinya ada. Cuma dia bilang dia nggak berani gara-gara dia belum tega sama ibunya gitu loh. Ya. Kalau bukti-buktinya sendiri Norma Risma, selain adanya penggerebekan, kemudian warga melihat, bukti apa lagi yang kamu miliki, yang kamu merasa bahwa adanya Perselingkuhan? dugaan perselingkuhan di antara mantan suami dengan ibu kandung kamu? Ada bukti-buktinya dari chat dan lain-lain, ada video juga. Pokoknya aku Video udah apa? punya Oh, ada videonya, video saya. pas waktu di sidang gitu di situ Kak. Oke. Itu menurut aku itu udah cukup kuat sih kalau memang aku mau melapor. Chatnya gitu. chat sebelum nikah ada? Chat sebelum nikah itu. Chat sebelum Oh nikah? jadi mereka itu sudah my punya God. hubungan sebelum kalian Nikah. menikah? Sepertinya Oke. Kak. Enggak, yang memperkenalkan kamu dengan mantan suami kamu ini siapa dulunya? Kita kenalan waktu itu waktu ada event pencak silat Kak. Oke. Yang memperkenalkan siapa? Ketemu sendiri aja Oh, gitu. ketemu sendiri, bukan Norma. ibu kamu yang memperkenalkan ya? Bukan. Iya, aku sebelum nanya ke Norma, aku mau nanya ke Bang Hotman. Kalau misalkan ini Norma melaporkan suaminya, si perempuan, maksudnya ibunya ini bisa kena juga nggak? Bisa dong. Memang kalau ini secara teori normatif ya, saya Iya. lagi-lagi saya akan mengatakan ada perzinahan. Secara teori normatif memang harus dua-duanya. Harus oke. dua-duanya. Ya, makanya dia bilang kalau dia laporkan, jadi harus dia belum tega untuk laporkan gitu. Oke. Laporkan, oh Ya, iya. Norma Risma, tapi apa sih chat yang kamu temukan di saat sebelum kamu menikah? Kedekatan antara mantan suami dengan ibu kamu? Adalah pokoknya itu intinya punya hubungan khusus Sayang-sayang gitu. iya gitu tapi aku nggak bisa sebutin itu apa. Lalu kenapa kamu Ada kan kata teruskan? love you gitu. Kayak gaya si Dewi Persis rayu saya. Kalau love you sih nggak ada. Oke, tapi kenapa kamu teruskan ketika kamu menemukan kejanggalan ada chat di antara mantan suami dengan ibu kandung kamu? Kenapa kamu teruskan hubungannya sampai ke jenjang pernikahan? Pada saat itu kan usiaku juga masih 19 tahun ya Kak. Aku belum bisa kamu menikah berpikir umur? positif. Aku umur 20 tahun menikah Kak. Kan belum bisa berpikir positif untuk ngambil langkah apa nih gitu. Aku juga baru bekerja di tempatku yang sekarang gitu, baru banget. Jadi Berarti belum ada bisa kata-kata bercerita. cinta, aku cinta padamu, aku... Oh, kalau waktu itu sih nggak ada Kak. Tapi Chatnya yang intinya- kayak gimana contohnya? Adalah tapi aku nggak Kamu bisa sudah sebutin. makan? Nggak, pokoknya ada, tapi aku nggak bisa sebutin. Oke, Intinya baik. Saling aku perhatian tahu, lah ini. iya gitu. Makanya pada saat itu aku melanjutkan karena kan aku sebagai manusia biasa ya Kak, aku pikir aku bisa memaafkan dia gitu. Mungkin dengan memaafkan mereka bisa bertobat gitu. Dan pada saat terjadi penggerbekan pun ya aku nggak nyangka kalau ternyata mereka masih Mengulang berlanjut. lagi gitu. Oke. Norma, sebelumnya aku mau tahu, kamu baca chatnya itu di handphone siapa? Di handphone mantan suami atau ibu? Di handphone mantan suamiku juga ada, pernah di handphone ibuku juga ada. Itu kamu pernah nanya nggak ketika kamu menemukan chat tersebut ke mantan suami atau ke ibu kamu? Ini maksudnya apa? Aku pernah nanya ke mantan suamiku, ya dia bilangnya tipe lah segala macem, nggak Apa? ngaku tipe. Salah ketik. Iya, itu maksudnya. Panjang juga begitu bilang. kok bisa salah ketik. Oke, kita mau kasih lihat dulu ini ada isi chat antara mantan suami dengan Itu orang. ibu dari Norma Risma. Di antaranya. Balas pesan mama nak, mama minta maaf semenjak itu terjadi semua orang membenci Oh, ini ibunya dari mamanya Norma Risma untuk Norma Risma ya? mama mama minta maaf semenjak itu terjadi semua orang membenci mama. Sekarang kemana-mana malu, sekarang sudah pisah dengan bapak dan tidak tinggal di rumah lagi. Bagaimanapun kesalahan orang tua, saya tetap mama kandungmu nak.
Surga di telapak kaki ibu. Maaf ya nak, mohon dibalas. Mama ingin semua baik lagi keluarga kita dan kamu. Mama janji sangat. Tolonglah nak, semenjak berita ini viral semua keluarga kita hancur dan mama sangat malu. Jika boleh mati, mama mati saja agar kamu bahagia. Mama gak kuat, kamu anak satu-satunya mama. Apakah masih ada surga di kakimu? Tadinya kamu mau ngetik itu mau ngirim Iya tadinya ya. di bawah itu. Apakah Itu apa? masih ada surga di kakimu? Kakimu. Oh bukan ya? Enggak, itu bukan Oh, chat aku sama ibuku. Dan aku juga enggak, manggil aku enggak mama, aku manggil Oh jadi mama. itu bukan chat ya? Bukan. Jadi itu yang beredar adalah hoax berarti? Betul. Oke, kita klarifikasi itu chat yang beredar adalah hoax, bukan antara ibunda dari Norma Risma dan Iya. juga Norma Risma. Jadi sekali lagi itu adalah isi chat yang hoax, sudah diklarifikasi secara langsung. Tapi sekarang kondisi ibu kamu dengan bapak kamu seperti apa? Untuk bapak sama emak itu lagi proses cerai, tapi belum ngurus sih Kak ke pengadilan agama, baru cerai agama aja gitu, baru ditalak aja. Nanti mungkin setelah kasus aku beres, baru akan diproses ke pengadilan gitu. Dan udah tinggalnya terpisah juga Kak, aku sama bapak, emak udah pulang ke rumah ibunya. Papa kamu gimana saya ngomongnya sama kamu? Aku waktu itu nggak ikut Kak, nggak ikut ngomongnya waktu itu sama paman aku kan waktu itu. Tapi ibu kan ada udah- komunikasi itu papa kandung kamu. Iya. Komunikasi nggak kalian? Entah itu lewat telepon. Maksudnya setelah kejadian, ini. terungkap apa yang disampaikan Oleh ayah bapak kamu ke Oh. kamu. Kan aku tinggal sama bapak Kak, kalau aku udah nggak sama ibu kan, jadi ya bapak paling cerita, udahlah bapak mau pisah sama emak gitu. Udah itu aja. Aslinya orang mana sih Norma kamu? Kalau aku lahir di Jakarta Kak, kalau bapak orang Serang asli. orang Serang. Apa pesan yang disampaikan oleh bapak kamu ketika dia juga mengetahui bahwa adanya perselingkuhan, dugaan perselingkuhan antara istrinya sendiri dengan menantunya, mantan menantunya? Pada saat itu bapak bilang gini, Riz, terus kamu gimana? Kamu masih mau lanjut sama dia? Aku bilang, udah Pak, aku mau pisah aja sama dia. Dari situ bapak nangis, sedih, Riz makasih ya kamu udah milih bapak gitu. Karena kan mungkin sebelumnya juga kan bapak bilang udah nggak dilanjut aja kan. Tapi ternyata aku masih ngasih maaf ke mereka. Sampai akhirnya mereka juga berbuat, sampai sejauh ini pas aku ngambil langkah aku mau pisah sama mantan suamiku, bapak sedih, maksudnya Riz makasih ya karena kamu udah memilih jalan yang tepat gitu untuk berpisah sama. Bagus. Berarti kejadian ini bukan hanya sekali ya, Iya. berkali-kali. Kalau yang aku tahu sih 2 kali Kak, sebelum menikah sama pas penggerebekan itu. Tapi kehidupan pernikahan kamu setelah menikah ya pastinya, kan kamu masih tinggal bersama orang tua saat itu ketika belum pindah ke kontrakan. Iya. Itu seperti apa? Berarti kan mantan suami bertemu dengan ibu kamu setiap hari artinya. Mereka terlihatnya seperti apa yang kamu lihat? Kalau aku kan kerja ya Kak, aku berangkat pagi, pulangnya malam, bapak juga di Jakarta, jadi aku nggak tahu kalau siang tuh ya mereka komunikasinya gimana. Oh jadi banyak waktunya ya suami kamu ya Iya, di ada rumah jalannya. ya. Nah, itu pelajaran itu bagi kita. Kenapa bang? Jangan biarkan pasangan kamu Banyak dekat-dekat waktu. sama lawan jenis lain. Apa bang? Jangan biarkan pasangan kamu, kayak kamu dekat-dekat ada wanita lain, sering-sering satu rumah. Kalau pura-pura nggak tahu lu dasar. lu. Aku harus belajar. Maksudnya Bang. kesempatan itu bisa terjadi kapanpun juga ya, selama ada kesempatan. Ya. kesempatan akan terjadi, goda kalau sering ketemu lawan jenis. Iya, tapi Norma Risma sendiri, sekarang apakah sudah ada keputusan dari kamu untuk misal melaporkan mantan suami misalnya? Untuk saat ini aku masih belum kepikiran lapor ya Kak, karena yang tadi Pak Hotman bilang kalau misalnya mau melaporkan yang perzinahan itu otomatis kan 2 orang yang harus dibawakan, iya gitu. Aku belum tega. Iya, kalau anak yang ibu baik harus- ini. Iya, kalau Bang Hotman sendiri, saran untuk Norma Risma apa yang bisa diberikan? Saya bilang ke dia waktu di Hotman Nama di Kopi Joni, tunggu dulu perkembangan. Kalau memang kelewatan dari pihak sana, ya kamu malah diproses secara hukum, ya tentu kamu harus bertindak tegas. Betul. Saya bilang begitu, bahwa dia ngerem belum mau melaporkan ibunya, kita bisa maklumin. Tapi kalau kau terus disomasi, dilapor polisi, kau harus lakukan sesuatu secara hukum gitu. Harus bersikap Dan tegas. saya juga bilang berulang-ulang ke wartawan, saya pribadi sebagai pengacara belum tahu apakah ada perzinahan atau tidak. Ya. Saya nggak melihat buktinya. Itu kan versinya dia. Tapi kalau kau terus digituin, dikirimin surat, disomasi, bakal lapor polisi, ya tentu kan si cowok itu kan harusnya bisa dong. Pasti ada komunikasi loh dengan ibunya kan. Ya harusnya kan ibunya ngerem si cowok itu dong, jangan dong laporin gitu kan. Tapi kalau masih diterusin berarti dua-duanya sepertinya
tidak masalah kalau kau bermasalah hukum gitu loh. Ini ada masih dugaan tapi ya Bang ya? Masih dugaan. Bang Hotman aja. Ya. Tapi Bang, kalau misalnya kita lihat ya, akhirnya mensomasi. Dugaan dari mantan suami untuk kasus yang dilaporkan apa? Dugaan pencemaran nama baik berarti? Ya, apa? Iya, katanya Ya. dia melaporkan dugaan pencemaran nama baik. Jadi di dalam surat gugatan waktu dia menggugat kan pakai pengacara. Di dalam surat gugatan itu katanya ada kalimat seolah-olah Diarak. diarak keliling apa? Keliling kampung. Sesudah digrebek diarak gitu. Dan itu katanya tidak benar. Itu Oke. kalimat itu yang Itu yang mereka tidak terima sampai akhirnya melaporkan dengan dugaan pencemaran nama baik. Ibu kata kamu umur diarak-arak itu gitu loh. Kalau ibuku tahun 80 Kak, lahirnya berarti sekitar 40-an lebih sih kayaknya. Kamu masih umur muda berapa juga sekarang Norma? Aku umur 22 Kak sekarang. Oh. Mantan suami umur berapa? Sama seumuran. Seumuran ya. pantas. Apapun yang terjadi kita berharap semoga diberikan kemudahan kelancaran dan yang paling penting adalah ketabahan dan kebesaran hati dari seorang Norma Risma dan Semangat juga ya, ayahanda sayang. tercinta ya. Tapi berbicara seorang Hotman Paris, kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah. Kabarnya kemarin ini Bang Hotman Paris sempat memprotes salah satu pengadilan negeri yang ada di Sumatera. Apa alasannya? Kita mau kasih lihat yang satu ini. Bapak Jaksa Agung sehubungan dengan vonis pengadilan negeri Lahat yang menvonis hanya 10 bulan penjara untuk 3 orang yang secara bergiliran memerkosa seorang anak gadis umur 16 tahun. Memang tuntutan jaksa hanya 7 bulan penjara dan divonis 10 bulan penjara. Memang kalau mengajukan banding secara substansi memang terasa aneh. Kok tuntutan dikabulkan, tapi kok banding. Namun secara formal tidak ada larangan untuk banding. Dan saya yakin Bapak Jaksa Agung pasti bertanya-tanya, ada apa dengan anak buah Bapak? Ada apa dengan Kejari Lahat? Kenapa cuma 7 bulan? Ya, jadi tolong Bapak Jaksa Agung perintahkan tetap banding. Secara formal tidak ada larangan untuk banding, ya, walaupun tuntutan jaksa dikabulkan bahkan divonis lebih oleh pengadilan negeri Lahat. Namun 7 bulan tuntutan sangat terlalu ringan. Ya Allah. Baik Bang, jadi tuntutannya dari JPU berapa bulan? Jadi ini cewek diajak ke kamar kos, terus digilir 3 orang laki-laki. Ya. Yang menggilir ini memerkosa 2 umur 17, 1 umur 18. Ya. Jadi bergantian gitu. Habis selesai 1 masuk gitu kan. Dan ceweknya dalam keadaan sadar, Bang? Atau Dalam keadaan apanya? Ceweknya dalam keadaan sadar? Ya, dia merasa dipaksa gitu loh, bukan sukarela, ya kan, karena lampu dimati, dikunci segala macam. Iya. Terus yang datang ke Kopi Joni karena protes, karena menurut Undang-Undang Peradilan Anak, kalau pemerkosaan anak begitu kan maksimum 15 tahun penjara. Oke. Dan kalau yang melakukan itu anak di bawah umur paling dikurangi 1/3. Apalagi ini kan 17 sama 18 kan sudah hampir dewasa, ya kan. Jadi yang jadi pertanyaan kenapa cuma 7 bulan itu loh. Dan saya terus dituntut 7 bulan. Dan dalam 3 hari ini saya terus sikat viralkan, akhirnya sudah berhasil. Saya sudah dihubungi oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sama Kapuspen Jaksa Agung. Itu Kajari dan Kasih Pidumnya sudah dicopot dari jabatannya. Wow. Dicopot dari jabatannya dan jaksa juga diperintahkan untuk banding. Walaupun memang kan jaksa nuntut 7 bulan dikabulin 10 bulan. Terasa aneh untuk banding memang. Tapi kan backgroundnya ini udah terjadi sesuatu gitu loh. Iya. Iya. Dan kita juga minta agar hakim itu juga diperiksa oleh Mahkamah Agung. Tapi yang jelas sudah berhasil misi saya. Saya mempertaruhkan diri, berani terus diviralkan. Dan saya dapat laporan langsung, sudah dicopot kemarin. Kajarinya, Kasih Pidumnya dicopot oleh Jaksa Agung. Tapi Bang, kira-kira apa Jadi alasannya lahat. ya? Kenapa tuntutan begitu rendah sekali, hanya 7 bulan? Something behind the wall. Sesuatu terjadi, itu dugaan Bang Sesuatu Hotman ya? terjadi di balik pintu. Tapi memang harus dibuktikan juga pasti. Iya memang harus dibuktikan, tapi Tapi kan nggak masuk akal kalau sampai masuk 7 di bulan. akal nggak sih 7 bulan? Iya. Kalau 7 bulan atau vonis 10 bulan, nanti dengan remisi tiap tahun, Selesai. itu Paling yang cuma nyampe 2 6 bulan dijalani. Bang, harapan Bang Hotman Paris untuk kasus yang satu ini, walaupun memang setelah Abang viralkan, kemudian juga ada kemajuan, pasti Ya. ada satu perubahan ya di situ. Harapan Bang Hotman Paris untuk Ya kasus harapan ini. saya agar nanti di tingkat banding saya udah viralkan juga di IG agar Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan memperhatikan kasus ini agar dihukum seberat-beratnya.
Dan masih ada 2 lagi calon tersangka yang belum diadili, yaitu laki keempat yang menyediakan kamar, ada yang menyediakan kamar, bahkan di hari kedua katanya laki-laki ini datang, dia tidak ikut memerkosa tapi meraba-raba buah dadanya, pegang-pegang dan di foto-foto sama cewek yang bawa cewek ini, korban ini ke kamar kos itu. Jadi ada 2 lagi yang harus diperhatikan oleh aparat di Lahat. Oke ya, jadi apapun itu kita berharap semoga memang semakin terbuka, semakin jelas ke depannya, karena tentu saja korban berhak untuk mendapatkan tentunya apa ya, hukum yang sepantasnya, keadilan yang sepantasnya. Umur 17 itu kan udah benar-benar sudah seperti dewasa badannya, walaupun secara hukum yang dewasa itu 18. Iya. Bang masih terus membuka kesempatan buat Sobat Ambiar yang mau misalnya punya pendampingan apa ya, kuasa hukum di Kopi Joni untuk ketemu sama Bang Hotman Paris masih bisa? Masih, terutama kasus yang spektakuler seperti ini. Ya, selalu terbuka Sabtu Minggu, orang berbaris-baris antri. Yang 911 itu Bang? Ya itu dia, Hotman 911 yang tempat formalnya. Kita sering keliling kota juga. Udah banyak kasus seluruh Indonesia yang kita sudah buka, termasuk santri di Gontor, ya. Terus di Palembang yang oknum DPRD gebukin cewek gara-gara nggak boleh motong parkir. Udah banyak yang kita bongkar akhirnya. Di Indonesia ini kalau diviralkan, dan tentu kalau yang memviralkan itu orang yang dipercaya, dan aku juga nggak mau sembarang memviralkan. Iya, kita berharap bukan karena viralnya, tapi juga karena tentunya akan mendapatkan keadilan sepantas-pantasnya, ya, termasuk juga untuk Nora Risma. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi.